menentukan seberapa tinggi infeksi. Kalau perlu biasanya juga akan dilakukan pemeriksaan sensitivitas dari antibiotik yang digunakan atau pas ya. Ini jadi pengobatannya adalah dengan antibiotik. Apakah dengan diinjeksi atau disuntik? Iya, saudara. Ya, karena endokarditis takutnya ya, kalau endokarditis karena sifat dari jantung, bahwa kuman itu bisa berkembang, bisa kemana-mana itu melalui aliran pembuluh darah selain limfe, sehingga pasien-pasien dengan endokarditis memang akan diberikan antibiotik dosis tinggi dan biasanya diberikan lewat suntikan, saudara. Ya, ini diberikan lewat suntikan. Untuk kultur kumannya nanti akan disesuaikan dengan laboratorium. Apakah bisa rawat jalan? Ya bisa, kalau pemberian antibiotik kan tidak terus menerus, saudara. Jadi antibiotik itu yang injeksi biasanya akan diberikan 5-7 hari. Habis itu nanti akan diganti per oral. Nah, begitu sudah diganti per oral, maka biasanya pasien akan boleh dipulangkan. Ya, dengan tentunya akan diberikan antibiotik lanjutan per oral untuk diteruskan. Ya, kemudian nanti akan ada discharge planning atau persiapan pulang, bahwa dia harus dicek lab lagi dan sebagainya. Ya, ingat bahwa kalau radang pada paru, pada jantung ya gejalanya itu tadi yang disampaikan oleh kelompok. Ya, fungsi jantungnya akan terganggu ya, artinya ya dia akan ya yang jelas adanya satu kondisi radang, ada tumor, dolor, kolor, rubor, plus gangguan fungsi. Kalau pas itu di jantung ya fungsi-fungsi jantung itu yang tentunya akan bermasalah. Ya. Lalu apakah pasien bisa kembali pulih? Ya, sakit, saudara. Sehingga memang endokarditis ini memang harus tuntas. Ya, harus tuntas, dan bagaimana dengan tuntasnya itu ya akan di follow up dengan hasil laboratorium setelah dia mendapat pengobatan, baik pengobatan rawat jalan dengan injeksi maupun dengan rawat inap dengan injeksi maupun rawat jalan, untuk meneruskan antibiotik untuk membuat tuntas penyakit endokarditis ini. Ngaten, saudara, nggih. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit-penyakit itu ya. Dan mudah-mudahan nanti penjenengan juga akan mendapatkan satu gambaran nyata ya, manakala saudara bisa praktek di rumah sakit ya. Ini kondisi-kondisi seperti ini insya Allah adalah beberapa di rumah sakit, terutama di rumah sakit rujukan ya. Nanti kalau saudara lihat anak dengan PSD, anak dengan ASD, ibu hamil dengan VSD, ibu hamil dengan ASD, ada, saudara. Kenapa kok bisa gitu, Bu? Iya, karena ada yang diobati, ada yang enggak, ada yang berkembang sampai dewasa, dan asimptomatis juga ada. Ya, karena tergantung derajatnya dari VSD, ASD itu. Ya, yang dia bisa survival untuk sampai dewasa. Ya, baik, saudara, masih ada pertanyaan lagi, saudara? Ya, yang gagal jantung tolong diperhatikan ya, kita masih pakai NIHA, New York Heart Association, ada NIHA 4. Semakin turun maka semakin ya gejalanya tidak begitu berat ya. Kalau NIHA 4 itu dengan istirahat saja ya, dengan bicara saja sudah menggeh-menggeh, saudara. Ya, jadi penyakit jantung atau gagal jantung itu kita ada dua ya, clue-nya itu. Jadi clue-nya kalau di lahan ya, jantung kita ada dua bagian, kiri dan kanan. Kalau gagal jantungnya itu dua-duanya, nanti dilihat CM-nya, itu biasanya namanya adalah gagal jantung kongestif. Gagal jantung dua-duanya, baik kiri maupun kanan, itu namanya gagal jantung kongestif. Nah, bedanya apa, Bu, antara kiri dan kanan? Gejalanya yang tampak.
Ya, jadi orang gagal jantung itu bisa dilihat dari simptomnya. Kalau dia gagal jantung kiri, ya, yang kena kiri, ya berarti di situ ventricle kiri, atrium kiri, ya itu apa memompanya ndak normal. Jadi antara kanan sama kiri ndak imbang. Dampaknya apa, Bu? Ya, kalau ventricle kiri memompanya ora kenceng, akibatnya apa? Afterload ventricle kiri tinggi. Afterload itu apa, Bu? Beban akhir dari ventricle kiri untuk memompa darah ke seluruh tubuh masih ada sisanya. Nah, kalau ini masih terus, afterload ventricle kiri masih terus, atau beban akhir ventricle kiri masih terus, nyambung ke atas, saudara. Di situ ada atrium kiri. Di atas atrium kiri ada paru. Oleh karena itu, untuk titenanya, ini gagal jantungnya kiri apa kanan, biasanya gejalanya sesek. Kalau gejalanya sesek, berarti kemungkinan atau kecenderungannya adalah gagal jantung kiri. Ya, jadi dia sesek. Kenapa kok sesek? Ya, karena ada beban akhir atau afterload, kalau teorinya begitu. Baik oleh pompa jantung kiri, ventricle kiri. Kalau ventricle kiri pompanya sedikit-sedikit gini, ya, misalnya saya ibaratkan begini, sitik-sitik. Yang sini biasa, yang kiri ngik-ngik gini. Nah, beban akhirnya masih tinggi. Beban akhir ventricle kiri yang tidak bisa dipompa, saya yakin akan naik, yaitu ke atrium kiri. Atrium kiri ini duri adalah paru-paru. Sehingga gagal jantung kiri itu identik dengan keluhan yang ada di paru. Ada sesek, batuk, kayak gitu-gitu. Namun kalau gagal jantung kanan, ingat gagal jantung kanan atau ventricle atrium kanan itu menerima darah dari seluruh tubuh, darah kotor masuk ke atrium kanan. Kemudian atrium kanan turun, ventricle kanan dibalik ke aring paru. Sehingga kalau yang gagal adalah yang kanan, apa dampaknya, Bu? Ya, kalau dia mompanya yang kanan kecil, tidak seperti yang jantung kiri, ya dampaknya apa? Ada bendungan di situ. Sehingga orang dengan gagal jantung kanan biasanya manifestasi klinisnya adalah ada udem. Ya, baik udem inferior maupun udem yang superior. Udem, nah, udem yang ada di daerah ekstremitas bawah maupun di ekstremitas atas. Itu clue-nya di situ. Kalau dua-duanya, Bu, yo watuk, yo sesek, yo udem. Nah, berarti bisa dimungkinkan nanti dicek di CM-nya, ya kita waspada adanya gagal jantung kongestif atau dua-duanya. Begitu, saudara. Ya, sekali lagi kalau gagal jantung
seperti tadi